porsi offline sama online-nya. Belajar adalah belajar bisa kapan saja. Dan bahkan saya juga baru sadar nih bahwa saya baru tahu IPK. Untuk memberikan pengertian ini sebenarnya homeschooling itu susah kalau tidak lihat gitu. Jadi kalau saya datang ke sana, oh gini toh yang sebenarnya. Justru kita sekarang kan menggalakkan CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership, Bagong, Petruk, Garing Semar itu. Punokawan. Kalau dulu sekolah itu kan PIPM, Productivity, Improvement, Professional Management. Kadang-kadang dipikir homeschooling itu just school at home, tapi juga maknanya adalah schooling yang homey. Jadi kami juga punya gedung sekolah yang cukup megah dan anak-anak datang ke sekolah. Nah, pengalaman atau ini cerita dari mereka sebelum mereka masuk homeschooling yang komunitas, artinya tetap juga bertemu dengan teman-teman begitu. Mereka begitu dengar bunyi lonceng, kring begitu, hore, seolah-olah bebas dari penjara begitu. Ini bebas terus ini kalau ini. Nah, kalau di sini begitu bel bunyi sudah saatnya pulang, beberapa mengatakan masih boleh nggak belajar di sini. Artinya belajar itu dibuat. Jadi balik lagi seneng offline sebetulnya. Gitu. Ya, terus. Jadi mereka juga datang ke sekolah, tapi di sistem kami ke sekolah hanya 3 kali seminggu. Senin. Sebetulnya sekolah itu tiap hari, Pak. Ya, ini Senin. Cuma yang offline 3 kali seminggu. Ya, banyak mana porsi offline sama online-nya? Nah, belajar itu buat kami adalah belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi merdeka belajar itu sudah kami tegakkan sejak 15 tahun yang lalu. Bahwa belajar itu adalah hak, bukan wajib. Jadi kami mengkritisi wajib belajar karena seolah ada tekanan. Tapi hak karena semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang nyaman, belajar efektif, ada belajar yang kalau menyenangkan. homey, otomatis kreativitasnya tumbuh. Innovationnya tumbuh. Betul, dan malah bisa jadi entrepreneur. Pemahaman disiplin itu bukan menurut guru, tetapi mengikuti komitmen. Jadi aturan-aturan Dia suruh komit sendiri gitu ya. didiskusikan bersama bahwa keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Anak-anak sudah suruh ngambil keputusan sendiri, diajari komitmen. Tepuk tangan dong untuk homeschooling. Memang betul yang dikatakan Kak Seto tadi, muridnya happy dan waktu pandemi ini tambah terus dan sebagainya, betul? Iya betul, jadi kalau kita lihat 2007 kita mulai Pak di Cirende dari garasi. Kemudian kita lihat di 2022 sekarang ternyata tren kita yang bangun dari 2007 itu menjadi tren pendidikan saat ini Pak. Iya. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Anda tadi ditunjuk Kak Seto juga, tolong sini, supaya ada dokumentasinya. Anda namanya siapa, Mas? Saya Dimas, Pak. Dimas. Berapa tahun nama Kak Seto? 15 tahun. Waduh, lebih lama Di ya. awal. Kok ini dari direktur ini apa ini? Gurunya dulu pertama kali adalah salah satu guru yang mendidik anak saya. Oh, dengan cara yang gurunya sangat anaknya menarik. Kak Seto. Terus gimana Anda melihat Kak Seto homeschooling ini berikutnya? Ini jujur, kalau Kak Seto ya ngomong bagus terus, Iya. gimana? Ya jadi kalau dilihat dari perkembangan dari model sekolahnya sangat berkembang, sangat pesat sih Pak. Jadi dulu di 2007 itu memang homeschooling ini belum banyak dikenal ya oleh masyarakat. Tapi pada saat ini homeschooling sudah menjadi pilihan, bukan pendidikan alternatif lagi, tapi sudah menjadi pendidikan pilihan, bahkan solusi dari permasalahan anak-anak kita, seperti itu. Ini cocok ini Mbak Sial ini. Nah sekarang zamannya Punokawan ini, bukan Pandawa 5 tok. Makanya saya duduk di Dewan Pendidikan Tinggi. Nah kalau Pak Nadiem kepengennya nyerangnya dari pendidikan tinggi karena cepat hasilnya. Nah tapi dasarnya
Kalau sial itu mulai ditanamkan mulai dari elementary school, bahkan playgroup yang di sana saya lihat ada, itu kan very good. Jadi dari awal kita sudah mendidik bahwa bukan cuma matematik, fisika. Saya dulu dididik sama papaku gitu. Jujur saja, sejak anak saya TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa dan sampai lulus, saya juga nggak pernah lihat nilainya, nggak pernah lihat raportnya, nggak peduli dengan Dulu ranking. aku disuruh dapat juara terus top 10. Kalau sekarang malah Iya. nggak pernah dilihat. Ini bapaknya dokter, Pak. Dan bahkan saya juga baru sadar nih bahwa saya baru tahu IPK saya baru berapa minggu yang lalu ternyata. Baru sedang bongkar materi, baru, ternyata IP saya sekian ini, ternyata saya nggak pernah lihat juga nilai saya begitu ternyata. Jadi saya pikir nilai satu hal penting, tetapi tidak segalanya. Yang penting adalah orangnya dan gimana membentuk orang itu sendiri dan gimana dia menentukan masa depannya sendiri. Bukan lalu, harus jadi ini, harus jadi itu. Jadi waktu anak saya bilang, saya mau ini boleh nggak? Saya nggak pernah mikir, boleh. Pokoknya jangan jadi orang jahat aja, udah gitu. Iya, saya kira salah satu. Ini enggak homeschooling, tapi dia ngatur sendiri gitu. Iya. Artinya prinsipnya sama, bahwa belajar itu akan efektif kalau suasananya aman dan bebas secara psikologis. Artinya aman, jangan penuh tekanan-tekanan, kritikan. Mungkin kelihatannya maksudnya baik, kamu gini, tapi itu bisa menjadi tekanan buat anak. Bebas secara psikologis adalah punya keleluasaan Betul. untuk mengambil pilihan-pilihan. Aku juga terlalu menekan anak-anakku ini. Sampai Betul. sekarang komplain gak karu-karuan. Ya. Dulu mulai SMP sudah, ayo ke Amerika supaya bisa ngomong Inggris lebih bagus dari saya. Bapaknya gak iso ngomong Inggris. Lu kok gak dikirim ke China katanya. Iya toh. Sekarang kan Mandarin itu menjadi lebih penting. Nah ini repot, jadi keliru kabeh. Maksudnya bagus. Karena kita itu kan masa lalu sebetulnya. Iya toh. Sekarang beda. Terus Jadi, gimana? apapun sekolahnya, itu bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Yang penting tadi ada keamanan dan kebebasan psikologis. Itu kunci utama seorang tumbuh dan berkembang lebih optimal. Jadi ibaratnya anak-anak kan aneka warna bunga di Taman Sari Indonesia kan. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah, Bu Kasur mengajarkan mawar, melati, semuanya Angel indah. ini. Jadi biarkanlah semua merekah dengan segala keelokannya masing-masing.